Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berdoa dan saya berharap semua dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama hari ini belajar dalam 1 Samuel 13, di mana judul perikopnya adalah ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Nah, sebelum kita lanjut di dalam pembelajaran kita di Bible Study Online CK7, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa, dan kita minta urapan Tuhan turun atas kita semua. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala perbuatanmu, kasih-Mu melimpah. Kami tinggikan Yesus, kami pujikan Yesus. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itu kesukaan bagi kami. Mengiring Yesus, itulah kekuatan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Kiralah basya la kuriara la bayara kinara la moriara la kiara la basiriara la kiara la bataka yara la kuriara la bakara. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, sebab hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana
rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Ini adalah doa kami Tuhan, untuk mau selalu mengikuti kehendak-Mu. Dan kami rindu Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan, hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau memanggil kami anak-anak yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap lagu-lagu ini boleh menjadi dupa yang harum. Dan semuanya Engkau terima di tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai pembelajaran kami pada malam hari ini. Urapi setiap kami. Urapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima pewahyuan-pewahyuan yang baru yang Engkau akan sampaikan kepada setiap kami. Urapi hamba Tuhan. Tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba, semuanya berasal daripada-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mulai pembelajaran kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam Bible Study Online CK7 pada malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan belajar sama-sama dari 1 Samuel 13. Ini sesuatu yang menarik untuk kita pelajari dan supaya kita tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang terjadi dengan Saul. Saya akan bacakan beberapa ayat, nanti setelah itu kita akan kupas satu persatu mengenai apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam pasal ini. Judul perikopnya adalah ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Ayat yang pertama, Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya sampai gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Samuel menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Sebab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Engkau tidak datang pada waktu itu dan telah ditentukan, padahal orang-orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pasal ini kita mempelajari bagaimana ketidaktaatan Saul yang pertama kepada Tuhan. Dimana kalau kita baca kembali di 1 Samuel 10 ayat 8, Samuel minta Saul untuk pergi mendahului dia ke Gilgal. Dan dikatakan pada ayat itu, camkanlah. Digaris bawahi, camkanlah. Aku akan datang kepadamu. Ini di ayat 10 ya, di pasal 10 ayat 8. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan.
Ayat ini jelas berkata ada penekanan sebuah kata, camkanlah. Kalau kita melihat arti camkanlah, itu berarti harus diperhatikan dengan baik-baik atau dengan seksama, atau ini adalah sebuah perintah yang harus dipatuhi. Nah, ada dua hal yang Samuel perintahkan untuk diperhatikan. Yang pertama adalah Saul disuruh pergi duluan ke Gilgal dan menunggu dirinya selama 7 hari. Maka dia, yaitu Samuel, setelah itu akan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Dan yang kedua, Samuel bilang dia akan memberitahukan lebih lanjut apa yang harus Saul lakukan. Akan tetapi kenyataannya itu tidak seperti apa yang Samuel perintahkan kepada Saul. Di pasal ke-13 ini, Saul melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Samuel. Secara nggak langsung, Saul juga melanggar apa yang Tuhan telah perintahkan atas dirinya. Nah, pada saat itu ketika bangsa Israel dikepung oleh orang Filistin dengan jumlah yang besar, mereka merasa terjepit, mereka merasa terdesak, mereka ketakutan sampai gemeteran. Lalu mereka pada bersembunyi, pada kabur bersembunyi. Dan saat itu Samuel nggak datang-datang. Padahal udah 7 hari. Udah hari di mana batas terakhir dari hari yang telah ditentukan. Dan rakyatnya sudah mulai bubar. Udah mulai berserak-serak meninggalkan Saul. Nah, pada saat itu Saul mengambil inisiatif sendiri untuk mengambil dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Di sini saya merenungkan bahwa itu memang hari yang ke-7. Tetapi hari yang ke-7 itu belum berakhir. Mungkin pada saat itu masih siang atau masih sore. Sedangkan ada waktunya sedikit lagi Samuel akan datang yang Saul pada saat itu nggak tahu. Tetapi karena ketidakpatuhan dari Saul, karena ketidaksabaran juga dari Saul menunggu waktu yang tepat, menunggu janji Samuel, dan pada saat itu dia mengambil inisiatif atas dirinya sendiri, bukan atas perintah Tuhan. Nah, terbukti pada saat Saul baru aja selesai mempersembahkan korban tersebut, Samuel datang. Dan apa yang terjadi? Samuel tanya, apa yang kamu telah perbuat, Saul? Dan ternyata respon Saul bukannya merasa bersalah, merasa menyesal akan perbuatannya, akan tetapi dia justru membela diri. Bahkan dia menyalahkan rakyat yang mulai berserak-serak meninggalkan dirinya. Gara-gara Samuel sih gak datang-datang. Padahal waktunya sudah ditentukan 7 hari. Jadi bukan salah dia dong. Dan pada saat itu dia juga menjelaskan bahwa posisinya dia sangat terjepit. Posisinya dia udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Sehingga dia harus memberanikan diri untuk mempersembahkan korban. Satu respon yang salah. Satu tindakan yang sangat bodoh. Karena Saul lebih takut akan manusia daripada takut akan Tuhan. Saul memilih untuk tidak ditinggalkan oleh rakyatnya atau ditinggalkan oleh manusia daripada dia takut dirinya ditinggalkan oleh Tuhan. Itu juga yang sering terjadi. Mungkin bisa terjadi kepada Bapak, Ibu, dan saya. Pada saat kita diharuskan memilih kepatuhan kita kepada Tuhan atau desakan dari orang-orang di sekeliling kita yang mungkin saat itu bertentangan dengan apa yang Tuhan minta di dalam hidup kita. Bagaimana respon kita? Jangan sampai kita memilih manusia daripada memilih Tuhan. Jangan sampai kita takut sama manusia daripada takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan, bukan manusia. Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, dan Tuhan juga yang bisa mengambil kita, bukan manusia. Nah, di ayat ke-13 dan 14 kita lanjutkan. Ini adalah sebuah akibat, dampak yang besar
dari perbuatan Saul tersebut. Saya akan bacakan. Ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu dan yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat ini dikatakan bahwa tadinya Saul dipercaya oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berjanji akan mengokohkan kerajaannya jika ia setia memegang perintah Tuhan. Akan tetapi sekarang kerajaannya itu dikatakan tidak akan tetap. Dan bahkan yang terlebih lagi, Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya. Sehingga posisi dan jabatan Saul itu akan segera berakhir. Ada kalanya Tuhan membawa kita dalam situasi yang begitu mendesak, begitu menakutkan, begitu kita dipojokkan sehingga menuntut kita untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan dengan segera. Pada saat itulah hati kita teruji. Pada saat itu kita harus memilih antara Tuhan atau dunia, antara Tuhan atau manusia. Apakah kita bisa tetap konsisten dan setia berjalan dengan kehendak Tuhan? Apakah kita tetap menantikan Tuhan di tengah situasi yang sangat sulit? Apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan sehingga Tuhan akan mengokohkan apapun yang kita kerjakan? Marilah, saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk tetap menjaga kepercayaan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Meskipun itu gak mudah, tetapi saya percaya kalau Roh Allah berkuasa atas hidup kita, kita akan dimampukan dalam banyak hal. Sehingga Tuhan akan menambahkan kepercayaan-kepercayaan yang lain di dalam kehidupan kita. Asal kita taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, apapun situasinya. Pilihan ada di tangan kita, pilihan ada di tangan Bapak, Ibu, dan saya. Yang ingin saya katakan terakhir adalah pilihlah untuk takut akan Tuhan daripada takut akan manusia. Pilihlah untuk tetap taat dan setia akan perintah Tuhan daripada desakan-desakan manusia atau desakan masalah yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat jelas yang kami bisa pelajarin pada malam hari ini, bahwa kami gak mau Tuhan melakukan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Saul. Kami mau Tuhan tetap memilih takut akan Engkau, tetap memilih tunduk dan taat, setia akan memegang perintah-perintah-Mu dibandingkan desakan-desakan manusia yang mungkin Tuhan bertolak belakang dan bahkan meninggalkan kami. Sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kami. Kami gak mau beralih kepada yang lain. Kami mau tetap fokus kepada Engkau. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami gak mau Tuhan, kami gagal. Kami gak mau Tuhan, kami tidak dipercayakan lagi oleh Engkau. Tapi kami tak mau Tuhan, setiap hari Engkau mempercayakan hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, materaikan terus firman-Mu. Hamba terbatas, tetapi kami memiliki Engkau yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.